Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Kali ini podcast BC Mangraos ketempatan di tempat yang istimewa. Nah, sebelum itu perkenalkan, nama saya Dion Prasetya dari Bea Cukai Mataram, dan sekarang saya berada di Narmada. Di tempat apa itu? Agrozi. Nah, kita langsung ketemu dengan pemiliknya ya, Bu Hajah Eti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bu Eti? Alhamdulillah sehat. Gimana kabar Pak Kesempatan Dion? ya di sini ya. Iya. Ditunggu-tunggu. Iya, pada akhirnya Bu ya, setelah sekian lama. Ini banyak sekali Bu yang disiapkan di sini nih Bu. Ini pasti ada ceritanya Bu ya. Iya. Ada semua ada story-nya. Ada story-nya ya. Nah, ada ceritanya. Nah, kalau dari semua ini Bu, barang-barang yang ada semua di sini. Di mana atau dari mana Ibu memulainya pertama kali? Oke. Jadi ceritanya panjang sekali, tapi kita persingkat. Itu awal mulanya untuk ekspor sebenarnya itu dimulai dengan pupuk hayati. Pupuk hayati ini ya, yang pupuk hayati yang ini Biozi ya. Oke. Ini ada permintaan pupuk hayati ke Malaysia 2012. Kebetulan kita punya Bapak angkat di Malaysia. Beliau minta pupuk hayati dari Indonesia. Jadi kita bawa semua pupuk hayati yang ada di Indonesia. Kita bawa ke Malaysia. Alhamdulillah nggak ada yang lolos. Alhamdulillah nggak ada yang lolos. Nggak ada yang lolos. Oke. Dan beliau harus dapat pupuk hayati karena memang di sana dibutuhkan sekali. Nah, sebenarnya saya nggak ada background untuk pertanian dan segala macam. Background saya teknik arsitek. Tapi kebetulan saat saya ada teman juga arsitek, beliau punya formula dan dia cerita, ayo kita uji ini. Setelah saya ungkapkan saya punya masalah begini, ada permintaan pupuk hayati. Akhirnya 1 tahun kami mencoba semua Biozi ini. Akhirnya kita kasih nama Biozi. Z-nya itu anak pertama saya namanya Zahra. Terus suami namanya Eko. Eti akhirnya, makanya keluarlah Zi. Alhamdulillah 1 tahun setelah kita daftarkan di kementerian semua, kita bawa lagi ke Malaysia. Saya bilang sama Bapak angkat, ini tinggal 1, nggak ada lagi. Alhamdulillah, kenapa harus banyak? Anda ada, ini sudah 1 diterima. Alhamdulillah, nggak terima lah. Itu sudah pasrah Bu ya? Sudah pasrah. Alhamdulillah 1 bulan tidak ada cerita sama sekali. Nah, masuk bulan kedua baru kami diberitakan kalau alhamdulillah pupuk hayati Biozi diterima di Malaysia. Jadi start mulai mengenal ekspor itu 2013, ekspor pupuk hayati ke Malaysia. 2013 ya? 2013. Nah, ini kalau ekspor, berarti kan ada kaitannya sama bea cukai nih Bu. Siap. Nah, pada saat itu kira-kira ribet nggak sih Bu ngurus bea cukai di Mataram sini ini untuk ekspor itu? Nah, kalau 2013 kebetulan waktu itu kami masih awam soal ekspor. Dari nol sih Bu ya? Dari nol, jadi hanya tahu, nggak tahu bagaimana caranya mengurus apapun. Jadi masih under name waktu itu, masih perusahaan teman dan yang ngurus masih teman ini yang ngurus untuk ini. Nah, tapi setelah kita kembangkan di Malaysia, Thailand, Myanmar untuk Biozi, itu saya mulai berpikir, kenapa kita hanya menyuburkan negara orang, sedangkan negara kita enggak. Nah, kadarullah kami bertemu dengan mitra di Johor Bahru namanya Datuk Nasoha. Beliau itu ahli mikroba, lulusan Amerika dan Jepang. Nah, beliau itu punya sertifikat organik dari Amerika. Nah, setelah kita berbincang lama, beliau tahu saya dari Lombok. Beliau bilang, ini kamu dari Lombok berarti pedas ya, cabai gitu. Konotasi semua orang kalau sebut Lombok berarti Lombok sama dengan cili, pedas. sama dengan cabai, ya, pedas. Ya. Pada saya bilang, itu Lombok artinya sebenarnya lurus, bukan cabai. Bener Bu, artinya lurus Lombok? Lurus, benar. Oh, ini baru tahu lurus saya. Artinya Lombok itu lurus. Jadi kalau ada orang tanya, Pak, arah sini mana? Lombok. Lurus. Nah, itu. Betul. Jadi bukan cabai. Tapi beliau bilang, kamu sudah punya brand sebenarnya. Itu arti Lombok itu konotasi semua orang pasti cabai pedas. Budidaya cabai saja.
Saran dari Datuk tadi itu ya. Dato Naswa. Kebetulan waktu itu beliau memberikan kami 500 hektar untuk di Johor Baru untuk budidaya segala macam sayuran dan buah. Tapi dengan satu syarat, saya harus tinggal di situ. Tapi saya nggak mau karena saya bilang saya nggak bisa jauh-jauh dari Lombok. Berarti nasionalisnya tinggi nih Bu. Iya, alhamdulillah. Ternyata sampai di negeri orang baru sadar gitu. Sadar ya. Nah, akhirnya kembali lagi ke Indonesia setelah kita melanglang buana Malaysia, Thailand, Myanmar untuk promosikan biozi. Kembali ke Indonesia baru saya memulai. Nah, budidaya semua, mulai dari sayuran, akhirnya buah buat bibit. Tapi yang untuk ekspor cabai kita memulainya dari awal corona. Ekspor cabai awal corona berarti masih 2020 ya Bu ya? Masih baru 2019. Awal corona 2019. Kan akhir 2019. Ya. Oh ya. Nah, itu awalnya itu memang pertama permintaannya cuma 100 kilo, 500 kilo. Nah, akhirnya lama-lama jadi 1 kontainer per bulan, terus jadi 2 kontainer per bulan. Dan itu pengurusan dokumen ekspornya, PEB-nya Bu, dari Mataram. Nah, itu masalah yang kami hadapi di sini sekarang di NTB. Kebetulan kalau untuk kami itu masih kami belum punya cold storage. Oke. Jadi belum bisa lewat NTB. Kalau untuk kontainer ya. Tapi kalau untuk yang lain yang lewat udara pengirimannya yang ke Jepang banyak. Ya seperti ada brown sugar, ada gula semut, ada daun-daunan juga kadang sama empon-empon dan rempah itu berarti lewat udara. Yang yang pakai cold storage ini model kayak begini nih Bu ya? Iya, yang cabai. Ini pakai cold storage, jadi diekspor ke Jepang. Ke Jepang. Jadi karena dia harus beku, ini press, jadi sudah di packing, dibersihkan, langsung dimasukkan ke plastik dan didus, itu sudah langsung masuk cold storage. Khusus ini yang pakai kontainer ke Jepang? Ya, ini daun-daunan. Yang macam ini Bu ya? Daun pisang. Ini daun pisang. Daun pisang seperti ini Bu ya. Ini pakai cold storage jadi satu ya? Nanti ini 1 kontainer, nanti untuk itu dengan empon-empon beda. Oh beda. Ini sendiri. Ini sendiri. Ya, Oke Bu. Itu dengan teman-temannya seperti ada sayuran beku segala macam. Oke. Terus Bu. Nah, kalau yang lewat udara, alhamdulillah kalau dari Lombok kita sudah start itu seperti kopi ini yang ke Belanda, ada Robusta. Kopi Robusta Arabica juga ada. Oh, iya. Terus ada ini brown sugar. Gula semut. Ya, terima kasih. Ini gula aren ya Bu? Gula aren dari aren. Gula aren ya. Jadi kita punya mitra itu memang tergila-gila dengan gula aren. Ini pangsa pasarnya kemana Bu? Jepang sama juga. Belanda. Jepang sama Belanda. Oke. Nah, kemudian ada ada kakao. Kakao itu coklat. Sudah di roasting, itu yang ke Belanda. Oke. Ya, terus ada beberapa esensial. Esensial ini esensial coconut oil. Ini sekarang esensial coconut oil. Iya, esensial coconut oil. Lalu yang ini Bu? Itu PCO. Jadi yang membedakan antara PCO dengan esensial coconut oil, sebelum kita buat PCO, kita ambil dulu esensial coconut oil. Ini dulu keluar, baru ini. Iya. Oh, berarti artinya yang mahal adalah esensial coconut oil. Kalau PCO paling tinggi harganya anggaplah 150.000 per liter per kilo ya. Tapi kalau esensial coconut oil kita bisa jual 10 mili itu 100.000. 10 mili 100.000. Wow. 100.000. Sebuah peluang. Ya tapi nggak gampang sih. Ya kan Bu ya? Iya betul. Tapi esensialnya ini bukan destilasi. Bukan hasil dari destilasi. Bukan hasil destilasi. Ini tidak ada pemanasan, tidak ada air. Jadi dia high pressure. Jadi hasilnya zero water. Jadi langsung ke pembuluh darah itu menyerap. Jadi maka untuk campuran obat, kosmetik, esensial. Oke Bu. Ya ini juga banyak esensial yang lain ya Bu ya ini banyak. Ya? Ini esensial sanca inci. Sanca inci itu adalah tumbuhan obat
yang awalnya ada di Peru, tapi dikembangkan di sini ya Bu ya. Betul. Sekarang alhamdulillah kita karena ini Cocok ya sama tanah kita, cocok ya Bu ya. Sekali. Karena kandungannya 12 kali omega. Jadi kemampuannya luar biasa. Banyak sekali Bu. Ini kayak meses ini Bu. Ini habatus sauda. Oh, habatus sauda. Obat dari segala kematian. Obat dari segala sakit. Obat dari segala penyakit kecuali kematian. Itu ada di hadis Nabi, habatus sauda, jintan hitam. Habatus sauda, jintan hitam. Kayak ini ya, hampir kayak bubuk mesiu hitam. Bubuk mesiu, betul. Kayak bubuk mesiu hitam. Pak Dion tetap minum ya? Saya minum setiap pagi Bu. Oh, alhamdulillah. Ya, nanti segar. Oke. Nah, nanti kita tahan dulu Bu ya, tanya-tanya soal minum. Saya mau tanya siap. soal itu Bu, pengurusan di Bea Cukai ini. Nah, apakah ada kendala ataukah apa begitu Bu yang selama ini Ibu rasakan sehingga Ibu bisa ekspor yang tadi awalnya under name menjadi atas nama Ibu sendiri? Oke. Alhamdulillah dulu itu yang namanya brand Bea Cukai Ya. itu menyeramkan. Menyeramkan ya. Di atas kepala kami menyeramkan. Oh susah, ini semua bilang susah. Orang-orang yang kenal sama Ibu bilang Bea Cukai susah gitu Betul. ya? Oke. Akhirnya Susah nih Bea Cukai. bilangnya susah, ribet katanya. Ribet. Itu terus orangnya, waduh seram-seram. Ya. Ternyata lama-kelamaan saya mikir, ada juga ininya dari mitra di Jepang, kenapa tidak mencoba sendiri? Kenapa tidak membuat perusahaan sendiri? Terus saya bilang, wah ribet begini-gini. Enggak, kalau kamu menjalankan proses itu, bagaimana kamu tahu itu ribet katanya. Akhirnya betul juga, karena selama ini saya tahu Bu Eti itu nggak pernah bilang kata tidak bisa. Nah itu yang bikin saya malu. Akhirnya siap, saya akan coba. Akhirnya kami buat perusahaan lah, PT Agrozi Anur. Nah setelah itu perdananya kami ekspor pakai PT Agrozi Anur itu tanggal pas hari ulang tahun saya waktu itu. Wah. 29 Juni. 29 Juni. Saya lupa hari itu sebenarnya. Oh. Tapi hari itulah saya mengurus karantina Bea Cukai. 1 hari. 1 hari. Beres. Tidak ada susah-susahnya. Tidak ada balik-balik 29 Juni tahun 2020. 2020. 21. 2021. Oke. Itu jadi soalnya pesawatnya besok paginya mau berangkat. Tanggal 30 itu mau berangkat, jadi 1 hari itu harus selesai. Dan kami betul-betul dibantu, alhamdulillah, terima kasih Bea Cukai, Pak Dion dengan mitra-mitra di Bea Cukai. Itu sampai jam 1 malam kami dilayani. Iya. Jadi beliau tidak pernah bilang, Bu tutup, nggak ada kata tutup Bea Cukai. 24 jam. Bener nih ya Bu ya? 24 jam, iya. Alhamdulillah. Tadi itu kami udah soalnya pagi subuh itu pesawat barang sudah masuk ke pesawat ke bandara, gudang ya? Bandara. Ya. Dan itu PIB-nya semua harus cepat. Alhamdulillah sampai jam 1 itu kami ke kantor hanya untuk tanda tangan. Subhanallah. Dibantu. Jadi itu ceritanya sama Bea Cukai Bu ya? Dan tidak ada biaya apapun, 1% pun tidak ada. 0 rupiah Bu ya? 0 rupiah. 0 rupiah. Malah kami dikasih minum, dikasih permen. Itu sudah komplimen dari kami Bu. Komplimen. Kita harus istilahnya ya, kita harus memberikan pelayanan yang terbaik kepada pengguna jasa. Karena pengguna jasa adalah mitra bagi kami. Semoga Bea Cukai makin sukses. Amin. Bea Cukai makin baik. Makin sukses dan baik. Gitu. Oke, saya senang Bu lihat mendengar ceritanya tadi itu Bu. Dan ini pastinya yang tadi itu udah dibahas Bu ya. Ini. Nah, kayak begini nih Bu. Ini kan bukan, saya yakin ini bukan properti kan di sini Bu. Bukan. Nah, kayak gini nih. Coba ceritakan Bu. Ini apa nih Bu? Diekspor atau apa atau gimana ini Bu? Jadi tadi yang saya bilang, kami sekarang lagi buat turunan kelapa. Turunan kelapa, ya. Iya. Sebenarnya satu kelapa itu bisa menjadi 1.600 produk. Satu buah kelapa bisa jadi 1.600 produk. Nah, ini fakta yang sangat menarik. Satu buah kelapa bisa menurunkan 1.600 macam produk. Oke Bu, apa aja Bu? Betul. Nah. Salah satunya Ya. yang tertinggi nilainya itu ada ini. Essential coconut oil.
Jadi sebelum kita buat PCO, kita ambil esensialnya dulu, baru buat PCO-nya. Dan ini istilahnya serabut sampahnya dari kelapa, ya kan? Yes. Yang selama ini kita bakar. Residunya ya, sisa-sisanya itu yang nggak terpakai lah. Tidak terpakai. Tapi kalau di Eropa sekarang itu jadi jok Mercy, jadi apa namanya tempat tidur yang mahal. Jok mobil? Iya. Oke. Terus salah satunya ini untuk pot. Jadi ini kebetulan kami kemarin tawarkan itu ke mitra di Qatar. Alhamdulillah mereka sangat interest sekali. Insya Allah akhir tahun atau awal tahun nanti itu mereka akan datang ke sini. Ini mau diekspor ke Qatar Bu ya? Insya Allah. Indonesia boleh nggak ikut Piala Dunia, tapi produknya ikut Piala Dunia. Ini salah satunya nih. Jadi banyak turunannya dari situ. Ya sebenarnya yang setiap hari kita pakai sampo, sabun, kecap. Setiap hari itu semuanya ibunya dari kelapa. Kecap. Itu kesukaan saya Bu, kecap. Apa saya kecapin kalau makan itu biasa? Ah gitu? Iya. Nanti rasakan kecap kami insya Allah. Ada juga produk kecap di sini turunannya ternyata. Nanti. Luar biasa Bu. Wow, banyak sekali ini. Nah, yang ini Bu, kayak gini nih, ini kan bukan kerupuk ya Bu ya? Ini bukan kerupuk boleh kan dicoba ini? kalau. Yang di plastik-plastik ini apa Bu? Ini apa dry-nya cabai cili. Cabai kering. Jadi yang kami kirim itu yang press ke Jepang, tapi yang istilahnya rejectnya itu kita jemur, dikeringkan, itu nanti akan jadi powder turunannya. Jadi kami buat turunan cabai, itu nanti ada bon cabai, ada sambal, ada saus cabai, segala macam insya Allah. Jadi nggak ada yang terbuang Bu ya? Tidak ada yang terbuang. Jadi kenapa kita harus kirim yang fresh? Harus ada turunannya kalau bagi kami. Harus ada turunannya ya. Jadi istilahnya nih Bu ya, apa yang ada di sini tidak sia-sia. Tidak ada yang sia-sia. Jadi semuanya diolah dan menghasilkan sesuatu. Ini luar biasa ini. Nah, memberikan keberkahan Bu ya. Kayak gitu. Insya Allah, amin. Oke Bu. Wah luar biasa. Oke Sobat BCMA, kita nggak terasa ya. Berapa menit tadi kita ngobrol? Panjang lebar. Sudah 2 jam. 2 jam Bu ya. Panjang lebar ternyata apa yang dilakukan oleh Bu Hajaiti ini luar biasa. Bisa meningkatkan perekonomian di sekitarnya, bisa meningkatkan perekonomian di Pulau Lombok, di Mataram, bisa meningkatkan perekonomian bagi Indonesia Bu. Insya Allah, amin. Insya Allah ya, karena hakikatnya hidup itu adalah memberikan manfaat bagi sesamanya. Bagi sesama. Ya. Oke Bu Eti, saya kira luar biasa sekali. Terima kasih sudah bergabung di sini Bu ya. Terima kasih. Aduh, sukses selalu buat Bu Eti dan bahagia saya semoga Agrozi bisa semakin mantap, semakin maju dan ekspornya semakin melesat. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak Bu. Saya cukupkan di sini. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sehat-sehat selalu Bu ya.